Soal nomor 6, tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Untuk yang bagian A, di sini himpunan A adalah 0123 012. Berarti banyaknya anggota A di sini untuk yang bagian A ya. Banyaknya anggota dari himpunan A di sini ada 3, yaitu 0, 1 dan 2. Jadi ada 3. Maka himpunan bagian atau kuasanya di sini adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 adalah 248. Dan sekarang untuk yang bagian B, banyaknya anggota himpunan B di sini 1, 2, 3, 4, ada 4. Maka kita tulis menjadi 2 pangkat 4, yaitu 16. Dan sekarang yang bagian C, banyaknya anggota himpunan C di sini ada A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Ada 5 ya. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 5 sama dengan 32. Soal nomor 7, diketahui himpunan A adalah 246, B 26, C 46, dan D 468. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Dikatakan himpunan bagian, misalkan kalau A adalah bagian dari himpunan B, atau di sini jangan A ya. Di sini misalkan himpunan P bagian dari Q, maka semua anggota dari P ada di Q ya. Jadi ada di Q. Jadi contoh misalkan kalau P-nya adalah contohnya yang ini saja langsung ya. Jadi di sini ada himpunan A 2, 4, 6 dan kita bandingkan dengan yang B adalah 2, 6 dan ternyata himpunan B di sini adalah bagian dari A karena semua anggota di B ada di A. Jadi kita bisa tulis B adalah bagian dari A. Sekarang kita perhatikan ke himpunan C. Di sini ada himpunan C itu adalah 4 dan 6. 4 dan 6. Dan kalau kita perhatikan ya, himpunan C juga adalah bagian dari A karena angka 4 dan 6 itu ada di A. Jadi kita bisa tulis juga di sini C adalah ya himpunan C. Di sini C ini bagian, lambang bagian. Di sini lambangnya dengan huruf kelihatan sama ya. Ini C bagian dari A. Nah, seperti ini. Dan sekarang di sini ada himpunan D. Himpunan D itu adalah 4, 6, 8. Dan perhatikan ternyata C juga di sini adalah bagian dari himpunan D. Jadi di sini kesimpulannya himpunan B adalah bagian dari A. Terus himpunan C juga bagian dari A karena 4 dan 6 ada di A. Dan himpunan C juga adalah bagian dari D karena 4, 6 ada di D. Jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 7. Soal nomor 8, diketahui P adalah himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai adik dan nyatakan P dengan mendaftar anggotanya, dan Q himpunan siswa di kelasmu yang mempunyai kakak. Nyatakan Q dengan mendaftar anggotanya. Nyatakan himpunan P dan Q dalam satu diagram Venn. Di sini kita dapatkan dua kondisi untuk seperti ini. Kalau di sini himpunan P yang di sini, ini gambar ke-1 ya. Ini gambar ke-1, di sini gambar ke-2. Kita lihat di gambar ke-1, kalau himpunan P di sini hanya mempunyai adik. Jadi hanya mempunyai adik. Dan yang Q-nya hanya mempunyai kakak. Maka di sini tidak akan beririsan. Tidak akan beririsan. Jadi di antara himpunan P dan himpunan Q di sini tidak akan ada yang sama. Dan untuk gambar kedua, nah di gambar kedua punya adik tapi juga punya kakak. Punya kakak tapi juga punya adik. Dan di sini ada yang kedua-duanya. Jadi tidak semua siswa hanya punya adik dan tidak semua siswa hanya punya kakak. Jadi di daerah yang arsir di sini terdapat siswa yang punya adik dan punya kakak. Dan di arsiran yang sebelah sini yang warna merah ya, yang ini adalah yang hanya mempunyai adik. Dan di sini yang Q, nah yang ini adalah
yang hanya mempunyai kakak. Jadi yang arsiran hitam mempunyai adik dan kakak, yang merah hanya adik, dan yang di sini yang berwarna biru yang hanya mempunyai kakak. Soal nomor 9, tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut. Untuk bagian A, di sini X adalah elemen atau anggota dari himpunan X. Jadi yang ini betul ya. Untuk yang bagian B, himpunan X adalah bagian dari himpunan X-nya, yaitu betul. Dan untuk bagian C, himpunan X adalah anggota dari himpunan X. Ini betul. Dan bagian D, himpunan kosong adalah anggota dari himpunan X. Ini salah. Karena di sini anggotanya X, bukan himpunan kosong. Dan kalau mau menjadi betul, di sini kita bisa tulis seperti ini. Himpunan kosong di sini adalah bagian dari, jadi bagian dari himpunan X. Nah, jadi seperti ini. Dan bagian E, di sini untuk yang E, X adalah elemen ya dari himpunan X. Ini bukan elemen ya. Jadi ini salah. Ini salah ya. Jadi kalau mau dibetulkan ini tinggal pakai seperti ini. Nah, pakai dalam kurung. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Himpunan X di sini. Nah, bisa ditulis seperti ini adalah elemen. Nah, dari himpunan X. Jadi himpunan bagian X. Dan bagian F, sekarang F, himpunan kosong adalah bagian dari himpunan X. Ini betul ya. Himpunan kosong adalah bagian dari himpunan X. Dan untuk yang G, himpunan X adalah anggota dari himpunan X. Nah, ini salah. Kalau anggota dari himpunan X-nya itu adalah X-nya itu sendiri. Jadi ditulisnya seperti ini. X adalah anggota dari himpunan X. Nah, harusnya seperti ini. Dan untuk yang bagian H, di sini himpunan X adalah bagian dari himpunan X. Himpunan X merupakan bagian dari himpunan X. Ini salah. Jadi supaya betul kita tulis menjadi seperti ini. Himpunan X adalah elemen ya, bukan bagian. Elemen dari himpunan X. Dan jadi jawabannya seperti ini untuk soal nomor 9. Soal nomor 10, diketahui A bagian C, B bagian C. Lukis seluruh kemungkinan diagram pen dari himpunan A, B, C. Untuk kondisi pertama di sini A dengan B-nya beririsan dan AB-nya juga adalah bagian dari C. Untuk kondisi yang kedua, A dengan B-nya bisa tidak beririsan juga. Dan untuk bagian yang ketiga di sini, bagian ketiga, A adalah bagian dari B dan B bagian dari C. Ini bisa seperti ini. Dan kondisi keempat bisa dibalik, B bagian dari A dan A bagian dari C. Jadi di sini ada 4 kondisi ya, 4 kondisi yang bisa kita buat dari diagram soal nomor 10 di sini, di mana A bagian C dan B bagian C.